billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih bisa memenuhi panggilan Allah, panggilan sholat subuh yang kita lakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita haturkan, mudah-mudahan tetap mengalir pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita masuk pada babul wa'di wal iktisadi fih. Ya, kalau diterjemahkan letterlek itu bab tentang nasihat, memberi nasihat, wal iktisadi fihi, dan bertengah-tengah. Ya, bertengah-tengah itu ya. Ya, wajar di dalam memberikan nasihat. Atau kalau terjemahkan bebas, bab tentang anjuran memberikan nasihat secara wajar. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmati dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati dengan mau'izah hasanah, pelajaran atau nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah diskusikanlah, bermujadalah dengan sesuatu yang lebih baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat itu ada 3 cara seseorang untuk mengajak, memberikan nasihat, mengajak kepada kebaikan. 1 bil hikmah. Hikmah itu dengan cara, kalau di sarahnya sini itu hikmah itu diartikan begini. Nah, mana tadi itu? Al-hikmah wadzalika bi an tanzilal umura manazilaha. Hikmah itu adalah kamu menempatkan perkara itu di tempatnya. Fil waktil munasib, di waktu yang sesuai, wal kalam munasib, pembicaraannya, ucapannya juga sesuai, wal qaul munasib, jadi ucapannya juga sesuai. Artinya sesuai dengan konteksnya, apa yang kita ucapkan, waktu yang kita gunakan, itu sesuai dengan yang kita ajak kepada jalan Tuhan itu tadi. Ya, artinya bahwa kita tidak boleh kemudian yang penting saya menyampaikan tanpa mempedulikan terhadap waktul munasib, kalam munasib atau qaulul munasib. Artinya harus kita lihat bagaimana keadaan orang yang kita ajak bicara, dilihat dari pengetahuan agamanya bagaimana. Tentu kita berbicara antara orang yang awam dengan orang yang sudah memiliki ilmu, itu juga harus kita berbeda tata caranya. Nah, itulah yang dimaksud dengan menempatkan persoalan pada tempatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, di dalam ayat itu disebutkan al-mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah. Ya. Memberikan nasihat dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang bisa melembutkan hati orang, yang bisa membuat orang itu bisa berubah. Kita kadang-kadang begini, yang penting tujuan saya
atau kewajiban saya. Yang penting kewajiban saya sudah selesai. Padahal kita di dalam berdakwah itu tujuannya adalah untuk merubah orang dari dia yang buruk menjadi orang yang baik, atau orang yang baik menjadi lebih baik lagi. Nah, itu sebenarnya tujuan daripada kita berdakwah adalah mengubah orang dari yang awalnya buruk menjadi baik, dari awalnya yang baik lebih baik lagi. Maka kita harus mauidhohnya dengan cara yang baik pula. Jangan sampai dengan mauidhoh itu menyebabkan dia lari. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan inilah mungkin yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi ketika mencantumkan ayat ini di dalam bab al-wa'd wal iktisadu fih. Kemudian hadis yang pertama berkaitan dengan ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Wa'il. Wa an Abi Wa'il Syakik bin Salamah radhiyallahu anhu. Dari Abu Wa'il Syakik bin Salamah radhiyallahu anhu qala kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamisin marratan. Kata Wa'il, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengingatkan kami, artinya memberi nasihat. Kalau sekarang gitu ngadakno pengajian. Nah, pengajian setiap hari Kamis, ya, sekali dalam seminggu, yaitu setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun, maka ada orang yang bertanya kepadanya, orang yang berkata kepadanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud, lawaditu annaka dzakartana kulla yaumin. Saya ingin kamu ini, engkau, ya, panjenengan ini memberikan nasihat kepada kami, ngaji, pengajian, ya, memberi pengajian kepada kami kulla yaumin, setiap hari, jangan seminggu sekali, tapi setiap hari. Faqala, lalu Ibnu Mas'ud, yaitu Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud, ama innahu yamna'ani min dalika. Nah, apa yang menghalangiku untuk hal itu? Anni akrahu an amilakum. Saya khawatir, ya, saya khawatir justru saya membosankan kamu, ya, membosankan kamu. Wa ini atahawalukum bil ma'idhah, dan saya berusaha untuk memberikan mau'idhah. Kama kana Rasulullah yatahawwaluna biha makhafatas samati alaina. Demikian pula sebagaimana Rasulullah SAW itu memberikan mau'idhah kepada kami dengan cara yang wajar itu, karena makhafatas samati alaina, takut membosankan terhadap kami. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, hadis ini ditampilkan oleh Imam Nawawi di dalam bab al-wa'du wal iktisadu fi, yaitu memberikan nasihat secara wajar itu, karena memang Rasulullah itu juga begitu, tidak setiap hari memberikan nasihat. Bahkan Rasulullah akan memberikan nasihat sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, demikian pula lah Ibnu Mas'ud ketika diminta oleh orang untuk memberikan pengajian setiap hari, ternyata Ibnu Mas'ud tidak mau. Kalau setiap hari nanti malah engkau menjadi bosan. Kalau orang bosan, ya bosan itu biasanya kemudian cenderung untuk tidak mau menerima atau tidak mau mendengarkan secara sungguh-sungguh terhadap nasihat-nasihat yang diberikan oleh narasumber. Makanya harus ada diatur loh Pak, tapi di Al-Ikhwan ini setiap hari. Ya, setiap hari tapi kan ganti-ganti. Setiap hari tapi ganti-ganti. Tidak selalu satu orang, tapi berganti antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah saja itu begitu. Kenapa? Karena khawatir sahabatnya itu bosan.
khawatir sahabatnya itu bosan. Apalagi kita ini ya. Nah, jadi Rasulullah saja memberi nasihat itu tidak kemudian setiap hari, tapi sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Karena khawatir as-samah, khawatir membosankan. Sahabat juga berusaha begitu, sama seperti Rasulullah, khawatir nanti itu akan menimbulkan kebosanan, maka kemudian dijadwal 1 minggu 1 kali. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abil Yaqdhan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu maqala. Dari Abu Yaqdhan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, inna tula sholatir rajuli wa qasira khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Fa'atilus sholata wa aksirul khutbah, rawahu Muslim. Dari Abu Yaqdhan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini insyaallah kita sering sudah mendengar ini. Inna tula sholatir rajul, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang, wa qasira khutbatihi, dan pendeknya khutbah seseorang, ma'innatun min fiqhihi, adalah bukti, ya, bukti. Ma'innatun itu alamatun dalatun ala fiqhihi, tanda bukti terhadap kefakihan, ya, pemahaman orang itu, kealiman orang itu, keluasan ilmu orang itu. Karena itu fa'atilus sholah, panjangkanlah sholat, wa aksirul khutbah, dan pendekkanlah khutbah. Kita sering mendengar, tapi prakteknya susah. Prakteknya susah, Pak. Nah, kalau misalnya sholat kita ini paling lama loh Pak, itu 10 menit. Itu paling lama 2 rakaat. Tapi saya yakin jarang yang sampai memenuhi 10 menit. Ya, paling ya sekitar 7 menitan. Ini sholat kita 2 rakaat, sholat Jumat. Ya, sholat Jumat kita kan rata-rata itu, ya, nanti dibuktikan lah. Nah, mungkin ada yang lebih dari itu, iya, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Rata-rata itu paling 10 menit, 7 menit itu sholat kita. Khutbah kita itu rata-rata antara 15 sampai 30. Rata-rata. Nah, kalau dibalik bagaimana, Pak? Khutbah 5 menit, 10 menit lah maksimal, sholatnya 20 menit. Ya, katanya kata imamnya, api moco surat apa maneh gitu. Ya, api mocoan. Karena masalahnya ya kejaba ya di depan sini dikai Quran isok panjang. Tapi katanya yang belakang cik sowe ini. Ya, salat kita memang tidak tahu karena akhir zaman atau bagaimana segala sesuatunya tidak mau lama, Pak. Ya, kalau kita terlalu lama itu juga jamaah ini biasanya ya pikirannya udah kemana-mana, Kita ini memang termasuk orang yang tidak bisa konsentrasi agak lama, Pak. Ya, makanya kenapa khutbah barang itu seharusnya tidak terlalu lama, ya maksimal 25 menit. Kenapa? Kalau sudah lebih dari itu biasanya wis gak melebu. Tidak melebu. Kalau tidak ngantuk ya ngelamun. Nah, kenapa? Karena memang ini kondisi kita itu kalau disuruh fokus itu tidak bisa. Ya sudahlah dicoba aja. Kalau khutbah lebih dari 30 menit, wis alamat sudah wis gini kan. Nah, kadang-kadang belum doa itu yang pojok sudah amin, amin, amin itu. Burung dongo wis diamini. Itu sudah tanda bahwa bosen. Ya, sudah bosan. Ya memang apalagi khotib-khotib yang belum sering, ya masih jarang-jarang. Itu kan biasanya konsepnya pokoknya di konsep agak panjang konsepnya. Ya, lah itu kalau dijelaskan semuanya, itu pernah saya itu ada ya karena tidak sering dia khutbah itu, sehingga semuanya ingin disampaikan maksudnya begitu. Itu hampir 50 menit.
Ya, itu sudah ada yang pulang. Itu sudah ada yang pulang ganti. Katanya karena di masjid sebelah ini sudah berdoa. Jadi ganti sholat ke sana. Nah ini problemnya. Tapi kalau terlalu singkat, itu kadang-kadang masjidnya baru separuh. Karena belum datang. Nah ini problem yang kedua. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi kita walaupun menurut hadis ini adalah sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya, tapi kita tidak, karena kondisi kita yang berbeda, maka kita bisa melaksanakan. Yang penting khutbahnya itu jangan sampai kemudian membuat orang ini sudah tidak bisa konsentrasi lagi, tidak bisa mendengarkan dengan baik terhadap khutbah kita. Sehingga ya sudahlah maksimal antara ya rata-rata 20 sampai 25. Tapi saya biasanya yaitu 25 menit. Meskipun kadang-kadang temanya agak panjang, materinya masih belum, tak potong di tengah. Nanti disampaikan minggu depan lagi kalau khutbah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi karena kondisi kita yang seperti ini, maka kita tidak bisa melaksanakan anjuran Nabi dengan baik. Innatula sholatir rajuli wa khusira khutbatihi ma'innatun min fikri fa'atilus sholah wa aksirul khutbah. Kemudian hadis yang berikutnya wa an Muawiyah binil Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qala baina ana usolli ma'a Rasulillah id atasa rajulun minal qaum fakultu yarhamukallah. Tatkala kami sholat bersama Nabi, tiba-tiba ada orang yang kemudian bersin. Fakultu, kata Muawiyah, saya mengucapkan yarhamukallah. Karena memang ketika kita ada orang yang bersin, kita dianjurkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Apalagi atau terlebih lagi orang yang bersin tadi itu mengucapkan alhamdulillah. Maka kita mengucapkan yarhamukallah. Faromanil qaumi bi absarihim. Maka orang-orang semuanya melirik kabeh. Ya, melihat saya, kata Muawiyah. Jadi ketika saya mengucapkan, ini waktu sholat Pak. Jadi ini waktu sholat, tiba-tiba kemudian ada orang bersin. Ketika bersin itulah kemudian Muawiyah itu mengucapkan yarhamukallah, padahal dia sholat. Itulah sebabnya kiri kanannya itu noleh kabeh ndelok apa mendeliki, ya, mendeliki. Lah ya. Fakultu, maka ketika aku didelok wong akeh itu, saya kemudian mengatakan wasukla umyahu masaknukum tangduruna ilayah. Celaka, nah, kira-kira itu celaka. Mengapa kamu melirik aku kabeh? Nah, ya gitu. Salat saya ngomong ngono, dadi wari yarhamukallah, lalu kemudian orang-orang mendeliki begitu. Nah, ternyata masih mengucapkan gini. Wasukla amyahu masaknukum tangduruna ilayah. Nah, kalau bahasa ini celaka. Lah awakmu kok nolenung aku kabeh lah, kira-kira begitu. Nah, ini salat. Faja'alu yadribuna biaidihim ala afkhadihim. Maka mereka ini karena ketika tahu Muawiyah itu mengucapkan ini malahan, maka mereka kemudian nepuk pupunya. Nepuk pupunya. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakini sakattu. Maka tatkala aku melihat mereka berupaya untuk mendiamkan aku, berupaya untuk menyetop aku untuk berbicara, maka sakattu, aku berusaha untuk diam. Falamma shalla Rasulullah, maka tatkala Rasulullah SAW selesai sholat, fabi abi huwa wa ummi, demi zat ya, yang bapakku dan ibuku ada di tangannya, ma ra'aitu mu'alliman qablahu
wala ba'dahu. Ya. Maka aku tidak pernah melihat seorang muallim, seorang pengajar sebelum Nabi dan sesudah Nabi ahsana ta'liman minhu, yang lebih baik cara mengajarinya. Fawallahi, demi Allah, maka rohani wala dorobani wala syatamani. Demi Allah, Rasulullah ketika memberikan taklim kepadaku, memberikan pelajaran, berikan nasihat kepadaku, maka haroni, tidak menyiksa, ya, tidak menyiksaku, wala dorobani, tidak mukulku, wala syatamani, dan tidak menjatuhkan diriku, mencelah diriku. Qala, maka Rasulullah mengatakan hanya begini, inna hadhis shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ini adalah sholat yang tidak layak bagi seseorang untuk berbicara. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya sholat itu adalah berisi tentang tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an. Au kama qala Rasulullah SAW, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Artinya karena Muawiyah ini tidak mampu untuk menjelaskan secara persis, tidak mampu menirukan cara Rasulullah untuk menasihatinya secara persis, sehingga dikatakan au kama Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, lalu saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni hadisu ahdin bijahiliyah. Saya ini adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, jadi saya ini baru saja meninggalkan kejahilian. Wa qad ja'allahu bil Islam, dan Allah kemudian menurunkan Islam. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Di antara kami ada orang-orang yang masih mendatangi dukun. Ya, dukun. Qala fala ta'tihim, maka Rasulullah kemudian menjawab, fala ta'tihim, jangan kamu mendatangi mereka. Qultu, saya menjawab, wa minna rijalun, jadi kami bertanya lagi, wa minna rijalun yatatayyarun, di antara kami juga masih banyak orang-orang yang datang kepada peramal. Qala dzaka sayun yajiduna fi sudurihim, itu sesuatu sesuai dugaan mereka, fala yasuddannahum, maka ramalan-ramalan mereka jangan menghalangi kamu untuk melakukan sesuatu kebaikan hanya gara-gara ramalan mereka. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan dalam hadis yang agak panjang ini, bahwa pertama, kita ketika sholat dilarang untuk mengucapkan sesuatu kecuali itu adalah tasbih, takbir, dan qiraatul Qur'an. Artinya doa-doa sholat saja yang kita bacakan, jangan kita mengatakan yang lain, termasuk diantaranya adalah tasmitul atish, yaitu mendoakan orang yang sedang bersin. Itu juga tidak boleh, ya, tidak boleh. Menjawab salam ya, juga tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena kita sedang sholat. Ya, jadi sedang kita sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, menoleh sedikit. Menoleh sedikit jika diperlukan itu ternyata boleh. Menoleh sedikit jika diperlukan itu boleh. Buktinya adalah para sahabat tadi ketika mendengar Muawiyah mengatakan yarhamukallah. Nah, yarhamukallah. Sahabat noleh. Sahabat semua melirik. Sahabat semua memandangnya. Nah, ini artinya bahwa ketika sholat itu boleh jika kita perlu untuk menoleh. Makanya termasuk, tapi tidak usah dipraktekkan di sini. Ya, kalau di rumah tidak apa-apa silakan. Makanya kalau ada orang waktu sholat lalu kemudian meludah karena tidak bisa nahan misalnya meludah, maka kan meludahnya ke arah kiri. Ya, ke arah kiri. Artinya berarti menoleh boleh jika diperlukan. Ya, jadi jika diperlukan boleh ya, menoleh. Ya,
Tapi ya sedikit saja menolehnya. Tapi tidak boleh tolak-toleh. Ya, tolak-toleh. Kalau tolak-toleh itu berarti sengaja, ya sengaja. Termasuk seandainya kita sholat lalu kita keliru menghadapnya. Kita keliru menghadapnya. Nah, ya itu bisa pula dibalik. Bisa pula kalau ada orang yang mengingatkan, meluruskan, bisa kita berpindah tanpa harus mengulangi sholat kita. Kapan hari itu ada saya pas di hotel ini mana ini? Dulu Dafam itu loh, ya. Dafam itu. Iya. Sekarang apa? Lotus, ya Lotus. Pas Ramadan kemarin. Lalu pas sholat maghrib itu, nah, orang sholat menghadap ke sana. Dalam batin saya tidak menyalahkan orang itu. Saya hanya dalam batin saya begini, waduh, aku nungkene kok bingung ya. Iki kok perasaku kok niku wetan. Tapi kok wong sholatnya ada perono. Akhirnya saya ngambil wudhu begitu, lalu mau sholat karena sudah selesai keluar, lalu saya mau sholat. Ada lihat apa itu Arab anak panah. Wah ternyata aku ndak keliru. Ya ternyata orang tadi yang keliru menghadap ke sana sholatnya. Nah, sama seperti waktu di Mina juga begitu. Ada pernah waktu di Mina kemarin itu 2019 itu di Mina sholat. Baru datang. Saya itu yakin bahwa saya sudah menghadap ke kiblat sholatnya. Lah kok saya ngimami. Tiba-tiba ada orang yang kemudian membenarkan saya aja, membenarkan. Dibalik dia. Jadi seumpama saya menghadap misalnya kiblat sana ya gitu ya. Dibalik ke sini. Nah, jadi kiblatnya arah ke sana. Nah, saya ya ikut saja karena dibenarkan, berarti saya salah itu. Jamaah saya sing grundel di belakang setelah itu. Nah, tiba-tiba setelah itu ya, hari berikutnya ternyata ketika saya menghadap itu sudah benar. Justru sing bengkokno iku sing salah. Waduh. Makanya wong iki katanya gitu, gak ngerti iso. Apa iku arane ngengkak-ngongkek wong. Ya, tapi enggak apa-apa. Itu artinya kalau kita sholat, ketika kita yakin ya, di mana arah kiblat, maka kita menghadap sesuai dengan keyakinan itu. Kalau sampai selesai sholat pun itu salah kiblat kita, ya enggak apa-apa, tidak perlu mengulangi. Kenapa? Karena kita sudah meyakini itu adalah arah kiblat. Yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa di sini Muawiyah mengatakan rijalan ya'tunal kuhan. Ada orang yang datang ke dukun. Siapa dukun itu? Nah, itu pertanyaan kita. Siapa dukun itu? Sekarang itu banyak dukun yang bercap kiai. Itu banyak sekarang. Banyak dukun yang bercap kiai. Bercap ustadz. Ya. Dukun itu sederhananya adalah orang yang menggunakan kekuatan jin untuk melakukan sesuatu. Apakah itu untuk meramal, ataukah untuk mengobati, atau untuk yang lainnya. Nah, siapa saja dia yang menggunakan kekuatan jin untuk prakteknya, maka dia sebenarnya adalah dukun, meskipun capnya itu adalah cap kiai, meskipun capnya itu adalah cap ustadz, ya, meskipun capnya itu adalah cap syekh, tapi kalau menggunakan kekuatan jin, maka itu dukun dan kita tidak boleh, tidak boleh. Loh Pak, saya tidak tahu, kalau tidak tahu ya lain. Tetapi dapat dilihat dari tanda-tandanya. Kalau kemudian tanda-tandanya itu ketika dia itu memberikan persyaratan-persyaratan yang aneh, maka itu ada indikasi, walaupun tidak 100%, ada indikasi melakukan praktek perdukunan. Ya, kadang-kadang begini. Kadang-kadang orang berobat, oh kamu penyakit begini, ini dan seterusnya. Maka caranya adalah
Anda beleh pitik walik, gitu ya kadang-kadang, atau pitik yang mulus putih, kadang begitu, atau yang hitam semuanya, nah, nanti kubur di pojok sana. Nah, itu sudah tanda-tanda dukun, sudah tanda-tanda dukun. Apalagi kalau pakai kemenyan, pakai opo lah, itu wis tanda-tanda jelas itu. Pemane pakai keris, ya itu tanda-tanda. Maka fala taktihim kata Rasulullah, jangan mendatangi mereka. Jangan mendatangi orang-orang yang terindikasi itu melakukan praktek dukun. Lalu tanya lagi, bagaimana kalau ramal-meramal? Ramal-meramal. Nah, ramal-meramal ndak usah dipercaya. Ndak usah dipercaya. Dalika syai'un yajidunahu fi sudurihim, itu hanya apa yang ada di dalam dada mereka. Fala yasudannahum. Jangan sampai kemudian kamu terhalangi untuk melakukan perbuatan baik. Kita berangkat ke Surabaya, diramal orang. Nah, ini nanti kamu kalau di dalam perjalanan akan menghadapi begini dan seterusnya. Maka kemudian kita tidak jadi. Kita bangun rumah, lalu diramal. Nah, termasuk diantaranya ramal itu hitung-hitungan dino. Kalau kamu bangun pada hari begini, maka nanti akan mendatangkan musibah, ya, tidak boleh dan seterusnya. Nah, demikian pula nikah juga begitu. Nikah itu kadang hitungannya Masya Allah. Nah, ya, kalau saya itu sederhana saja, melakukan kebaikan, bangun oma, menikah no sopo, itu hanya pertimbangannya satu. Hari yang baik itu adalah hari di mana saya sudah punya persiapan untuk itu. Nah, bangun oma barang wis teko iku dinone apik. Kedua, kalau bangun rumah dulu saya ada di rumah pada waktu awal itu. Karena akan saya memberikan karbung ini nerangno. Ya. Udah kalau sudah itu tukangi iso wis beres. Ya, duwe ono. Nah, iya kan itu yang penting kan. Nah, makanya tapi saya ngomong begitu itu karena saya waktu bangun rumah dulu itu ya pokoknya gak mikir dino. Tetangga saya mikir dino. Lalu saya ngobrol biasa. Aku lho gak biyen gak kate ngitang-ngitung aku. Ya alhamdulillah mari omahku, saya bilang begitu. Wah beda Pak. Bedane opo? Ilmune seje Pak. Wah aku gak iso kok ya sampean katanya. Dalam pikir saya, gak iso piye aku ngono. Tapi begitulah. Kata Rasulullah, fala yasuddannahum. Ramalan-ramalan mereka jangan sampai menghalangi kamu untuk melakukan kebaikan. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Baik, kita masih punya 7 menit untuk tanya jawab. Pak Narko. Bicara. Ya enggak apa-apa. Namanya kadung. Sama seperti kita ketika bersin. Itu kan kadang-kadang karena kebiasaan kita kalau bersin, alhamdulillah. Itu kadang-kadang kita mengeraskan juga kadang kalau ya artinya tanpa pertimbangan ini sholat apa enggak. Ya tiba-tiba alhamdulillah gitu ya. Nah, ya tidak apa-apa. Sepanjang kita tidak sengaja untuk mengucapkan itu karena kita kebiasaan. Nah, ya begitu. Jadi karena kita tidak sengaja kan itu, artinya kita tidak merencanakan, tapi kita spontan akan begitu. Oke, enggak apa-apa. Nah, tapi orang tadi itu tidak disuruh oleh Rasulullah untuk mengulangi sholatnya. Ya, karena apa? Karena enggak tahu, enggak ngerti. Jadi tidak disuruh untuk mengulangi sholatnya. Artinya berarti sholatnya sah tetap. Ya, kenapa? Karena ketika dia mengucapkan itu dia
tanpa tidak mengerti. Kalau itu tidak boleh. Nah, oke. Baik, monggo Pak Abdullah. Wah. Sholat apa? Oh, kilat. Ya, pertama bahwa dimanapun kita berada, termasuk sholat di kendaraan, kita pertama itu menghadap ke kiblat kalau tahu arah kiblat. Tapi kalau tidak tahu ya lain lagi. Kalau tahu arah kiblat, pada waktu takbir itu kita menghadap kiblat. Setelah itu tergantung kendaraannya. Ya, sama seperti kita di kapal itu pertama menghadap kiblat, berikutnya sudah terserah kapalnya. Ya, tidak perlu untuk mengikuti apa namanya, misalnya di atas kapal kita sholat lalu dikasih apa namanya itu kompas. Nah, kompas. Wah ternyata kapalnya muter, melok muter kita. Ya gak karuan, apalagi nanti kalau sholat jamaah, piye terus sholat jamaah, mari muter. Misalnya kalau di sini kiblatnya akan di arah barat. Ya, kiblatnya di arah barat. Lalu kita menghadap ke barat sudah. Nah, mari ngono dalam perjalanan muter kapalnya. Jamaah misal, masa apa ini jamaah itu ngomong muter gini. Ya, awal saja kita berupaya sesuai dengan kiblat. Tapi gak nemu, Pak. Gak ero, Pak, karena kiblatnya. Diperkirakan saja. Ya, diperkirakan sesuai dengan keyakinan kita. Naik kereta juga begitu. Naik kereta. Nah, yang susah itu naik kereta. Masa sholatnya adab mengguri, misalnya begitu. Kalau saya pernah gini, maksudnya ke Jakarta, naik ekonomi. Kebetulan oleh tempat duduk menghadap ke belakang. Berarti arah kiblat di arah belakang kita. Iki piye carane sholat iki? Ya, kalau bisa tukar dengan sebentar dengan orang yang di depannya. Itu pun saya tidak yakin, itu pun saya juga tidak tahu karena pasti dalam perjalanan itu ono dalane sing belok apa. Tapi biasanya kalau di dalam kereta mulai awal itu pikiran kita, kereta ini jalan ke barat, mesti belok non dia. Ya pikiran kita ke barat terus. Ya, ke barat terus. Nah, di Pasar Turi itu berangkatnya kan ke arah selatan. Selatan lalu belok. Ini saya sampai Jawa Tengah itu perasa aku kereta ini ke selatan terus. Ya. Berarti kalau sholatnya menghadap kemana? Ya sesuai dengan keyakinan kita menghadap ke kiblat barat gitu aja. Perkara bener apa enggak tahu kita. Nah itu persoalan mengenai arah kiblat bagi kita yang naik kendaraan itu diupayakan hanya pada saat takbiratul ihram itu sesuai dengan arah kiblat, berikutnya itu ya sudah terserah. Nah, tapi kalau kita tidak tahu, ya sesuai dengan keyakinan saja. Kita yakinnya barat itu ke sana, ya sudah. Nah, oke. Kemudian yang kedua itu orang yang musi'us sholah, sholatnya itu buruk. Nabi pernah, seingat saya dalam kasus itu pernah menyuruh orang untuk mengulangi sholatnya. Ketika sholatnya itu dipandang oleh Rasulullah tidak memenuhi rukun daripada sholat. Rukun sholat diantaranya adalah tumak ninah. Ya, tumak ninah. Makanya disuruh mengulangi oleh Rasulullah. Artinya orang yang musi'us sholat, sholatnya buruk karena dipercepat, kilat sekali, ya, kilat, nah, maka dia tidak sah sholatnya. Karena tidak ada unsur tumak ninah. Tumak ninah itu tenang, Pak. Tenang. Sujud itu tenang ya minimal sebentar gitu. Nah, tidak langsung ceklik, langsung apalagi kalau sholat traweh 23 rakaat gak sampai 10 menit, ya pasti wis iku gak memenuhi unsur tumak ninah. Nah, ya, itu kan banyak itu yang di berita-berita itu. Ya, saya kira itu. Baik, karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri kajian ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Allahumma